Pak Wawan juga sempat sebutkan potensi mobil listrik, kemudian penggunaan alternatif bahan bakar energi lainnya juga sudah ada di depan nyata, ini di depan mata nih, nasib BBM ke depannya akan seperti apa? Baik, ya betul Pak Erwin. Ini kan sesuatu yang akan dipikirkan oleh banyak pihak, ya, termasuk oleh penyandang dana. Yang seksi sekarang itu kan transisi energi. Transisi energi itu ke energi yang lebih bersih, khususnya energi terbarukan. Ya contohnya adalah mobil Tesla aja, gitu kan. Tesla ini karena energi itu nanti beralih dari energi fosil, salah satunya BBM tentunya, menjadi energi yang lebih bersih, masuknya lewat listrik. Listriknya dibangkitkan atau di-generate melalui energi terbarukan. Ya. Ini adalah yang dilihat oleh investor sebagai tren ke depan. Sehingga kalau kita punya perusahaan yang kaitannya dengan transisi energi, terutama energi yang bersih, terbarukan, itu multiply-nya, multiply EBITDA atau multiply apa-apanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan energi fosil. Ya. Nah, energi fosil yang masih mending tentunya gas, karena gas itu bersih. Habis itu minyak. Yang paling terpuruk nantinya tentunya adalah batu bara karena dianggap dia yang paling kurang bersih, emisi karbonnya tinggi, lebih besar begitu, sehingga mereka kecenderungannya untuk melakukan investasi di sektor itu atau berkaitan dengan sektor itu menjadi masalah. Nah, sekarang kembali ke minyak begitu ya. Minyak ini kan kalah seksi tadi dibanding dengan yang energi terbarukan tadi. Nah, kalau sudah kalah seksi artinya akses dananya pun menjadi kurang banyak dan juga kemungkinan biayanya menjadi lebih besar. Maksudnya suku bunga apapun bentuknya gitu ya. Apalagi sekarang yang namanya responsible investing, Pak Erwin, itu kan harus memenuhi kriteria ESG, environment, social, and governance gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kalahlah minyak dibandingkan dengan yang energi terbarukan tadi. Nah, kalau untuk di Indonesia, tergantung orang melihatnya seperti apa. Kapan nih kita masih membutuhkan BBM? Sampai kapan gitu ya? Dan kalau memang betul dibutuhkan, seberapa besar volumenya, begitu ya. Dan berapa tahunnya itu kan menentukan pengembalian, tingkat pengembalian. Nah, kalau tingkat pengembaliannya itu masuk, gitu ya, di hitungan feasibility study-nya masuk, tentunya dia akan bilang, oke nih kita invest. Gitu ya. Begitu kita invest, pertanyaannya siapa yang mau mendanai menjadi masalah nih. Pertama, kalau misalnya BUMN dengan proyeksi bahwa selain memang dia harus mengantisipasi, tapi kan ada penugasan pemerintah selalu memberikan memenuhi kebutuhan. Nah, dua hal kan yang selalu menjadi pertimbangan. Pertama, bikin kilang atau memperbaiki kilang yang ada. Yang kedua adalah impor. Kenapa impor? Karena kalau impornya ternyata lebih murah dibandingkan dengan kita memproduksi sendiri, dia akan ditanyakan, loh, Anda harusnya bisa membuat biaya pengadaan, procurement jauh lebih rendah. Kenapa Anda melakukan ini dengan biaya yang lebih tinggi? Tapi kan kita bisa jawab, ini kan ada kaitannya dengan energy security. Kita tidak mau tergantung dari luar. Nah, seberapa besar energy security dari sisi beban biaya ini yang kita mau ambil gitu ya. Yang kedua adalah sisi insentif yang tadi Pak Erwin bilang. Nah, insentif ini dalam bentuk apa? Apakah secure demand, secure margin, atau apapun juga. Nah, kalau ke BUMN mestinya bisa, nggak ada masalah karena penugasan tadi. Kalau ke swasta, apakah pantas untuk misalnya disubsidi? Kan nggak pas gitu. Kalau masa swasta disubsidi sih gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.